Pukul 2 dini hari. Suara sepatu pantofel mahal Dr. Ratna, 40, janda kaya raya pemilik klinik spesialis Medika Sentosa, beradu dengan lantai marmer yang baru dipel. Ratna baru saja menyelesaikan operasi darurat yang melelahkan. Di lobi klinik yang sepi, menantinya Dimas, 22, office boy, OB, yang lugu, polos, dan sangat telaten dalam tugas bersih-bersihnya. Seragamnya yang rapi dan senyumnya yang selalu tulus adalah kontras sempurna dengan kelelahan akut di mata Ratna. Dimas membukakan pintu mobil Rolls-Royce Ghost berwarna putih mutiara milik Ratna. Dimas, sebagai OB yang juga merangkap supir pribadi paruh waktu, duduk di kursi kemudi. Saat mobil baru melaju keluar gerbang klinik, Ratna berbicara melalui interkom. "Dimas, tolong, parkir mobil di tempat yang sangat gelap." Dimas bingung. "Gelap, Dokter Ratna? Apakah di garasi belakang saja? Itu yang paling gelap dan aman." "Bukan garasi, Dimas. Aku ingin di tempat gelap, sunyi, dan tidak ada siapapun. Dan tolong, nyalakan heater mobil sampai suhu maksimal." Dimas mengerutkan dahi. Di luar cuaca dingin, tetapi menyalakan heater maksimal akan membuat kabin mobil sangat panas. "Tapi, Dokter Ratna, nanti nyonya bisa kepanasan dan sakit," kata Dimas polos. Ratna menghela nafas panjang, helaan yang lebih berat daripada beban semua peralatan medis. "Aku ingin kamu mengerti, Dimas. Aku butuh sensasi panas yang membuatku berkeringat, yang membuatku merasa hidup lagi. Setelah melihat banyak kematian hari ini, aku merasa jiwaku sedingin mayat. Bisakah kamu mengerti kelelahan jiwaku ini, bukan hanya kelelahan fisiknya?" Dimas, si OB lugu, baru saja diperintahkan untuk menciptakan suhu menyiksa demi sebuah pengertian yang absurd. Kontras, kehangatan mesin, dan dinginnya jiwa. Dimas segera mematikan AC dan menyalakan heater maksimal. Mobil segera terasa panas dan menyesakan. Dimas dengan patuh mengemudi ke sudut taman kota yang paling gelap dan sepi. "Sudah di tempat gelap, Dokter Ratna, dan suhunya sudah maksimal," lapor Dimas, wajahnya mulai berkeringat. Ratna bersandar di kursi, memejamkan mata. "Bagus, sekarang dengarkan aku. Aku baru saja kehilangan seorang pasien yang penting, bukan karena kelalaianku, tetapi karena takdir. Semua orang memuji profesionalismeku, tapi tidak ada yang mengerti bahwa aku juga manusia yang merasakan kegagalan." Ratna melanjutkan monolognya, suaranya mengandung nada keputusasaan. "Aku harus membagi kekayaan dan keahlianku dengan almarhum suamiku. Kini aku kaya, tapi aku merasa gagal sebagai manusia. Aku ingin kamu mengerti kenapa aku yang menyelamatkan banyak nyawa tidak bisa menyelamatkan kebahagiaanku sendiri." Dimas menyimak, keringat menetes di pelipisnya. Ia tidak mengerti istilah medis, tetapi ia mengerti kegagalan. Solusi polos, secangkir kopi. "Maaf, Dokter Ratna," kata Dimas, mencari solusi yang ada di dunia OB. "Saya mengerti Dokter Ratna sedih karena kegagalan. Di kampung saya, kalau gagal panen, Bapak selalu bilang, 'Besok kita coba lagi.' Tapi sekarang Dokter Ratna butuh istirahat." Dimas mengeluarkan termos kecil dari tasnya. "Saya mengerti Dokter Ratna butuh kehangatan. Saya sudah buatkan kopi hitam. Kopi ini tidak mahal, tapi saya buat dengan air yang saya rebus sendiri. Kopi ini tulus, Dokter Ratna. Kopi ini bisa memberi nyonya kehangatan yang tulus, bukan kehangatan palsu dari mobil." Ratna membuka mata. Ia terkejut. Kopi itu adalah kopi sederhana, tetapi disajikan dengan ketulusan yang murni. Ia mengambil cangkir itu. "Dimas," kata Ratna, menyesap kopi yang hangat itu. "Kamu benar, kehangatan yang tulus jauh lebih baik. Kamu berhasil membuatku mengerti dengan caramu yang lugu." Ratna menyadari office boy lugu ini adalah satu-satunya orang yang tidak melihat statusnya, melainkan hanya melihat manusia yang butuh dihangatkan. Keesokan malamnya, setelah pulang dinas,
Ratna kembali meminta Dimas menemaninya di mobil. Suasana kembali sunyi, tetapi kali ini udara terasa nyaman setelah Dimas belajar dari insiden heater. Ratna mulai bercerita tentang pekerjaannya. Dimas, hari ini aku harus memutuskan apakah seorang pasien layak mendapatkan alat bantu hidup termahal, padahal peluangnya tipis. Aku memutuskan untuk mengakhiri upaya itu. Ratna memejamkan mata. Aku ingin kamu mengerti, Dimas. Aku punya kekayaan untuk membeli teknologi terbaik, tapi aku harus bermain sebagai Tuhan. Aku bertanggung jawab atas nyawa. Beban moral ini tidak bisa hilang dengan uang. Aku ingin kamu mengerti beratnya tanggung jawab kemanusiaan ini. Logika office boy yang sederhana. Dimas mendengarkan dengan serius. Ia tidak mengerti teknologi medis, tetapi ia mengerti tentang kebersihan dan tugas. Dokter Ratna, kata Dimas dengan suara lugunya. Saya mengerti Dokter Ratna harus memutuskan hal yang sangat besar. Tapi Dokter Ratna harus mengerti semua orang juga manusia, bukan mesin. Kalau mesin rusak, kita bisa ganti. Kalau manusia, Dokter Ratna sudah berusaha yang terbaik. Dimas menambahkan, kalau saya gagal membersihkan lantai di klinik, saya harus bersihkan lagi. Tapi kalau nyawa, Dokter Ratna sudah berjuang. Dokter Ratna harus fokus membersihkan hati Dokter Ratna dari rasa bersalah, bukan membebani diri terus. Obat polos, kopi kental. Ratna tertegun. Dimas merangkum beban moralnya sebagai masalah kebersihan hati. Baik Dimas, kamu benar. Aku harus membersihkan hatiku, kata Ratna tersenyum kecil. Dimas mengangguk. Saya mengerti Dokter Ratna. Kalau begitu, mulai besok saya akan siapkan kopi yang lebih kental untuk Dokter Ratna. Kopi kental itu membantu membersihkan pikiran agar hati bisa fokus pada tugas yang berikutnya. Saya mengerti Dokter Ratna butuh kopi yang kuat. Ratna tertawa kecil, tawa yang langka. Ia tahu ia tidak butuh kopi kental, tetapi ia butuh pengertian yang tulus, dan Dimas memberikannya dengan bahasa office boy yang murni. Ratna meminta Dimas mengemudikan mobil mewah itu tanpa tujuan, melewati jalanan perumahan elit yang sepi. Lihat ini Dimas, kata Ratna, menunjuk rumah-rumah besar yang tertutup rapat. Aku punya rumah sebesar ini, mobil semahal ini, dan kekayaan yang tak terhitung. Tapi aku ingin kamu mengerti, aku merasa lebih sepi di sini daripada di ruang operasi. Ratna melanjutkan, di ruang operasi, aku tahu tujuanku, menyelamatkan. Di rumah mewahku, aku tidak tahu tujuanku. Aku ingin kamu mengerti betapa terisolasinya aku di balik kaca tebal dan gerbang tinggi ini. Logika sederhana kebahagiaan. Dimas melihat sekeliling. Ia melihat semua kekayaan itu. Ia teringat rumahnya di desa. Dokter Ratna, jawab Dimas logo. Saya mengerti, rumah ini besar. Tapi kalau terlalu besar, nanti jadi susah membersihkannya. Nyonya Ratna harus mengerti, kebahagiaan itu tidak diukur dari seberapa besar rumahnya, tapi seberapa bersih hatinya. Dimas menambahkan, di kampung saya, kami senang kumpul di teras kecil. Itu hangat. Mungkin mobil ini terlalu besar, Nyonya. Nanti saya bersihkan jok belakang ini sampai bersih, Nyonya. Kebutuhan untuk menjadi kecil. Ratna tersenyum. Dimas merangkum kemewahannya sebagai masalah ukuran dan kebersihan. Kamu benar, Dimas. Mobil ini terlalu besar, kata Ratna. Aku butuh tempat yang kecil dan tulus. Mulai besok, aku ingin kamu membawa mobil yang lebih sederhana untuk menjemputku. Aku ingin kamu mengerti bahwa aku butuh merasa kecil lagi. Ratna menugaskan Dimas untuk memilih mobil sederhana dari garasinya untuk dipakai dinas. Dan Dimas merasa bangga karena ia berhasil membuat Ratna mengerti dengan logika sederhana.
Malam itu, Ratna sengaja memperlihatkan luka kecil di pergelangan tangannya akibat jarum suntik yang tajam. "Lihat ini, Dimas, luka kecil tapi menyakitkan," kata Ratna. "Aku ingin kamu mengerti, luka di hati itu seperti ini. Tidak terlihat oleh orang lain, tapi sakitnya bisa mematikan. Aku ingin kamu mengerti rasa sakit yang tidak bisa didiagnosis atau dioperasi." Ratna meminta Dimas memberikan diagnosis untuk luka hatinya. Obat merah dan kejujuran. Dimas melihat luka kecil itu. Ia segera membuka kotak P3K di mobil. "Dokter Ratna, saya mengerti. Luka kecil ini harus segera diobati agar tidak infeksi," kata Dimas. "Luka hati juga sama, Nyonya. Kalau tidak diobati dengan kejujuran, nanti bisa jadi penyakit besar." Dimas menyarankan obat yang paling sederhana. "Obat merah, Nyonya. Obat merah itu sederhana, tapi dia jujur. Dia akan membersihkan luka dan mencegah infeksi." Dokter Ratna harus mengerti bahwa untuk luka yang tidak terlihat, obat paling jujur adalah yang terbaik. Kesederhanaan dalam penyembuhan. Ratna mengambil obat merah itu. Ia terharu. Ia telah mencoba psikolog mahal, meditasi, dan liburan, tetapi Dimas menyarankan obat merah. "Kamu benar, Dimas. Obat merah itu jujur," kata Ratna. "Aku harus membersihkan lukaku dengan kejujuran. Terima kasih. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa kesederhanaan adalah penyembuhan terbaik." Ratna memutuskan untuk membuat Dimas menjadi konsultan kebersihan jiwa non-formal. Keesokan harinya, Ratna memanggil Dimas ke ruangannya yang mewah. Ratna memberikan amplop dengan gaji yang dinaikkan 3 kali lipat. "Ini adalah gajimu, Dimas. Ini adalah bonus untuk pengertian tulusmu," kata Ratna. Dimas sangat terkejut. Uang ini bisa digunakan untuk biaya kuliah adiknya. "Tapi Dokter Ratna, saya kan hanya office boy. Saya belum melakukan apa-apa," kata Dimas lugu. "Justru itu, kamu adalah satu-satunya orang yang tidak meminta apa-apa dariku. Kamu adalah aset non-volatil dalam hidupku," jawab Ratna. Kontrak office boy eksklusif. Ratna menjelaskan kontrak lisan mereka. Kontrak keheningan diperbaharui. "Setiap pulang dinas, kamu harus menemaniku di mobil selama 30 menit. Aku akan bicara tentang kematian, kehidupan, dan bisnis klinik. Kamu harus mengerti, mendengarkan, dan tidak boleh memberikan diagnosis medis, nasihat keuangan, atau saran life coaching. Cukup berikan pengertian yang sederhana." Ratna menatap Dimas dengan serius. "Dan terakhir, Dimas, kamu dilarang keras jatuh cinta padaku. Aku butuh kamu tetap menjadi office boy luguku." Dimas yang polos mengangguk. Ia menganggap aturan itu aneh, tetapi ia hanya fokus pada tugasnya. "Saya mengerti, Dokter Ratna. Saya akan selalu mendengarkan dengan tulus. Dan saya akan selalu menjaga kebersihan mobil Dokter Ratna, agar hati Nyonya juga bersih." "Satu hal lagi, Dimas," kata Ratna. "Aku akan membelikanmu seragam yang baru dan mahal." "Maaf, Dokter Ratna," balas Dimas. "Saya mengerti niat Nyonya, tapi saya akan tetap memakai seragam OB yang lama. Saya mengerti bahwa kesederhanaan adalah aset terbersih." Ratna mulai menggunakan kode rahasia untuk meminta pengertian dari Dimas tanpa menarik perhatian staf. Jika Ratna menyentuh jas putihnya yang bersih, ini berarti, "Aku merasa sangat terbebani oleh gelar dokterku, tolong mengerti kelelahan ini." Dimas harus mengemudi ke tempat yang bau tanah atau alami. Jika Ratna meminta Dimas mengelap dashboard mobil yang sudah bersih, ini berarti, "Aku butuh fokus pada hal-hal kecil yang tulus. Tolong mengerti kebutuhanku untuk ketenangan."
Jika Ratna bertanya tentang jadwal piket OB yang paling berat, ini berarti aku merasa kasihan pada diriku sendiri. Tolong mengerti bahwa aku butuh merasa sulit untuk menghargai yang kumiliki. Reaksi logis yang bersih. Suatu sore, Ratna menyentuh jas putihnya, sinyal kelelahan dari gelar yang disandangnya. Dimas mengerti, ia segera mengemudikan mobil ke tepi sungai yang airnya jernih di pinggiran kota. Ia memarkir mobil di bawah pohon besar. "Dokter Ratna," kata Dimas, "saya mengerti, Nyonya lelah dengan jas putih Nyonya. Di sini, di pinggir sungai, udara lebih bersih. Air akan membawa kelelahan Nyonya pergi. Saya harap Nyonya mengerti bahwa alam adalah obat terbaik." Menemukan kebersihan jiwa. Ratna membuka jendela mobil. Ia menghirup udara bersih dan mendengarkan suara air. Ia merasa lebih tenang. "Kamu benar, Dimas. Air itu membersihkan," kata Ratna. "Aku mengerti. Aku harus lebih sering melihat alam untuk membersihkan jiwaku." Dimas hanya tersenyum lugu. Ia telah berhasil menjadi pembersih jiwa bagi janda kaya itu, hanya dengan logika office boy. Malam itu, Ratna tidak langsung pulang. Ia meminta Dimas membawanya ke ruang office boy yang kecil dan sederhana di lantai dasar klinik. Ruangan itu sempit tetapi sangat bersih dan terorganisir, jauh dari kemewahan ruangan Ratna. Ratna duduk di bangku kayu kecil, mengamati peralatan kebersihan Dimas. "Ruanganmu bersih sekali, Dimas. Aku ingin kamu mengerti bahwa aku iri pada ketenangan yang kamu miliki di ruangan sekecil ini." Ratna menceritakan masa lalunya yang dulu juga hidup sederhana sebelum menikah dengan dokter kaya dan mewarisi klinik. Pelajaran dari menyapu dan mengepel. Dimas mengambil sapu dan menunjukkan Ratna filosofinya. "Dokter Ratna, saya mengerti. Saya senang ruangan ini bersih. Dokter Ratna harus mengerti, kebersihan itu tidak bisa didapatkan sekaligus. Saya harus menyapu dari sudut yang paling kotor, lalu mengepel dengan sabar. Kalau langsung disapu dengan cepat, debunya akan terbang lagi." Dimas menjelaskan bahwa dia harus membersihkan dari yang terkecil dan paling kotor terlebih dahulu. Ia menyamakan kebersihan fisik dengan kebersihan hati. "Kalau hati kotor, Nyonya harus bersihkan hal kecil dulu, seperti rasa iri atau sombong. Nanti hati Nyonya akan bersih dan tenang, dokter." Prinsip slow cleaning. Ratna tertegun. Filosofi slow cleaning Dimas adalah antitesis dari hidupnya yang serba cepat dan instan. "Kamu benar, Dimas. Aku selalu ingin membersihkan masalahku dengan cepat, tapi malah membuat debu berterbangan," kata Ratna. "Mulai sekarang, aku akan menerapkan prinsip lantai bersihmu. Aku harus membersihkan hatiku dari hal yang paling kecil dulu." Ratna meminta Dimas untuk menunjukkan alat-alat kebersihannya. Ratna merasa peralatan sederhana Dimas jauh lebih berharga daripada peralatan medis canggih yang ia miliki. Beberapa hari kemudian, Ratna semakin menunjukkan tanda-tanda burnout kronis. Ia cepat marah, sulit tidur, dan kehilangan fokus saat bekerja. Saat pulang dinas, ia meminta Dimas untuk mengemudi berkeliling sambil curhat tentang kelelahan itu. "Dimas, aku ingin kamu mengerti. Aku merasa sangat capek, tetapi tidak ada diagnosis medis yang bisa menjelaskan kelelahan ini. Aku merasa mesinku sudah rusak, tapi aku tidak bisa memperbaikinya." Ratna frustrasi. Ratna meminta Dimas untuk memberikan diagnosis sederhana jika ia adalah pasiennya. Logika mesin yang overheat. Dimas memandang Ratna yang tampak tegang. "Dokter Ratna, saya mengerti. Saya tidak mengerti istilah medis, tapi saya mengerti mesin," kata Dimas lugu. "Kalau mesin dipaksa bekerja terus tanpa istirahat, apalagi dengan kecepatan tinggi, dia akan overheat." Dimas menjelaskan bahwa mesin yang overheat bukan berarti rusak total, tapi butuh istirahat total dan pendinginan. Dokter Ratna sudah bekerja terlalu keras.
Dokter Ratna harus mengerti bahwa tubuh dan hati Dokter Ratna adalah mesin yang butuh istirahat yang tulus, bukan dipaksa terus dengan kopi kental. Ratna frustrasi. Ratna meminta Dimas untuk memberikan diagnosis sederhana jika ia adalah pasiennya. Logika mesin yang overheat. Dimas memandang Ratna yang tampak tegang. Dokter Ratna, saya mengerti. Saya tidak mengerti istilah medis, tapi saya mengerti mesin, kata Dimas lugu. Kalau mesin dipaksa bekerja terus tanpa istirahat, apalagi dengan kecepatan tinggi, dia akan overheat. Dimas menjelaskan bahwa mesin yang overheat bukan berarti rusak total, tapi butuh istirahat total dan pendinginan. Dokter Ratna sudah bekerja terlalu keras. Dokter Ratna harus mengerti bahwa tubuh dan hati Dokter Ratna adalah mesin yang butuh istirahat yang tulus, bukan dipaksa terus dengan kopi kental. Resep istirahat tulus. Ratna terdiam. Burnout-nya didiagnosis sebagai overheat mesin oleh office boy-nya. Lalu, apa resepnya Dimas? Resepnya sederhana, Dokter Ratna. Istirahat tulus. Tidak memikirkan klinik, tidak memikirkan uang. Cuma istirahat. Nanti, mesin Dokter Ratna akan dingin dan bekerja lagi dengan baik. Ratna memutuskan untuk mengambil cuti dan menerapkan resep Dimas. Ia meminta Dimas menemaninya selama cuti, bukan untuk mengemudi atau membersihkan, tetapi hanya untuk menjadi pengawas ketenangan tulusnya. Sebelum cuti, Ratna ingin menguji kejujuran Dimas yang akan menjadi teman dekatnya selama istirahat. Ratna sengaja meninggalkan sejumlah besar uang tunai, nominal yang sangat besar bagi OB, di loker pribadinya yang tidak terkunci di ruang kantor. Ratna memanggil Dimas. "Dimas, aku lupa sesuatu di lokerku. Tolong ambilkan hand sanitizer di sana. Dan tolong mengerti bahwa aku sangat lelah. Jangan tanya apa-apa lagi." Ratna ingin melihat apakah Dimas akan tergoda dengan uang itu atau mencoba mengembalikannya secara pribadi demi pujian. Integritas tanpa sentuhan. Dimas masuk ke ruangan Ratna, membuka loker dan melihat tumpukan uang itu. Ia melihat uang itu tetapi tidak tergoda. Ia mengambil hand sanitizer itu. Namun, ia tidak mengabaikan uang itu. Ia segera menelpon manajer umum. "Pak, tolong datang ke ruangan Dokter Ratna. Ada uang dalam jumlah besar yang tertinggal di lokernya. Saya tidak berani menyentuhnya, Pak." Dimas bersikeras manajer umum dan staf keamanan harus menjadi saksi saat uang itu dihitung dan disimpan di berangkas kantor agar tidak ada keraguan. Nilai kebersihan hati. Keesokan paginya, Ratna mendengar laporan itu. Ia sangat terharu. Dimas tidak hanya jujur, ia juga lugu dalam menjaga integritasnya. Ratna memanggul Dimas. "Kenapa kamu tidak membawanya padaku secara pribadi, Dimas?" "Dokter Ratna, saya mengerti," jawab Dimas. "Saya mengerti Nyonya ingin saya mengembalikannya. Tapi saya juga mengerti, uang kotor tidak boleh merusak hati yang bersih. Kalau saya yang mengambilnya, Nyonya mungkin hanya percaya 90%. Tapi kalau ada saksi, Nyonya akan percaya 100%. Saya tidak mau Nyonya Ratna ragu." Ratna tersenyum penuh haru. "Kamu benar, Dimas. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa hati yang bersih lebih berharga daripada semua asetku." Di awal masa cuti Ratna, Dimas mengemudikan mobil sederhana, mobil city car yang dipilih Dimas dari garasi Ratna menuju villa di puncak. Ratna duduk di sampingnya, bukan di belakang. Ratna sering menatap Dimas. Ia tidak mencari kesalahan, ia mencari kedamaian di wajah lugu Dimas. Wajah Dimas yang tulus dan jujur adalah pemandangan yang menenangkan bagi Ratna yang lelah. Dimas yang lugu dan tidak mengerti pandangan romantis merasa sangat canggung. Keraguan sang lugu. Dimas akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, "Dokter Ratna, maaf, apakah ada yang salah dengan mobil ini?" Nyonya Ratna menatap saya terus. Ratna tertawa kecil. "Tidak, Dimas, mobil ini sempurna berkat perawatanmu. Aku hanya mencari sesuatu di matamu."
Mencari apa, Nyonya? Mencari kejujuran. Aku sudah terlalu lama melihat orang yang berwajah palsu dan penuh intrik. Kamu adalah aset paling tulus yang kumiliki. Aku ingin kamu mengerti bahwa aku sedang berusaha belajar dari ketenanganmu. Kebutuhan untuk disinfek. Ratna menyadari ia telah jatuh cinta pada ketenangan batin Dimas. Keluguan Dimas adalah obat terbaik. Ratna meminta Dimas menghentikan mobil. Aku mengerti, Dimas. Aku mengerti bahwa hatiku butuh didisinfek dari semua kepalsuan, dan kamu adalah pembersih terbaik. Ratna bersandar di bahu Dimas. Ia tidak lagi melihat status, ia melihat Dimas sebagai office boy yang paling berharga di dunia. Di klinik, gosip tentang office boy yang menemani Dr. Ratna cuti sudah menyebar. Siska, 28, asisten perawat senior yang sinis dan diam-diam mencintai Ratna, sangat cemburu. Siska adalah orang yang penuh intrik dan merasa lebih pantas mendapat perhatian Ratna. Siska melihat Dimas sebagai gold digger lugu yang memanfaatkan kelemahan emosional Ratna. Siska menyebarkan rumor kepada staf lain dan perawat senior. Dimas itu mata-mata kompetitor yang menyamar sebagai OB. Dia mencuri data pasien untuk dibersihkan. Serangan terbuka. Siska kemudian menghubungi Ratna saat cuti. Dokter Ratna, Dimas tidak layak mendampingi dokter. Dia hanya office boy yang bau pembersih lantai. Dia tidak mengerti gelar dokter. Ratna membela Dimas, tetapi Siska terus menekan, mempertanyakan profesionalisme Ratna yang lebih memilih ditemani OB daripada staf medis. Peringatan untuk Ratna. Siska dan beberapa staf yang iri bekerja sama untuk membuat jebakan. Mereka berencana menuduh Dimas melakukan sabotase kecil pada alat medis saat ia kembali dari cuti. Ratna yang mendengar semua intrik itu merasa sangat terganggu. Ia memanggil Dimas saat mereka berada di tepi danau yang tenang. Dimas, mereka menyerangmu. Mereka bilang kamu office boy bodoh yang tidak tahu apa-apa. Kamu harus mengerti bahwa kepolosanmu adalah ancaman bagi mereka. Mereka akan mencoba merusak nama baikmu. Mereka akan menyerangmu dengan kebohongan. Ratna terpaksa kembali dari cuti lebih awal karena krisis. Seorang pasien VIP yang berpengaruh tiba-tiba mengalami komplikasi pasca operasi. Tekanan dari keluarga pasien dan dewan direksi sangat besar. Ratna mengenakan jas putihnya tampak stres. Ia meminta Dimas untuk menemaninya di ruang monitoring yang steril. Dimas, aku ingin kamu mengerti betapa besarnya tekanan ini. Jika pasien ini kenapa-kenapa, klinik ini bisa hancur. Aku ingin kamu mengerti bahwa gelar dokterku tidak membuatku kebal dari rasa takut, bisik Ratna menatap layar monitor. Teh hangat dan pesan tulus dari Dimas memberikan ketenangan pada Ratna. Ratna menyadari bahwa Dimas adalah satu-satunya yang melihat hatinya, bukan keahliannya. Ketenangan itu membantunya membuat keputusan yang tepat dan pasien VIP berhasil distabilkan. Ratna keluar dari ruang monitoring dengan rasa lega. Ia menatap Dimas yang langsung berdiri tegak. Kamu menyelamatkan nyawaku, Dimas. Bukan dengan alat medis, tapi dengan kejujuran dan kehangatan, kata Ratna. Aku mengerti, kebersihan hati adalah kunci untuk membuat keputusan. Siska, asisten perawat senior, semakin dendam. Ia melihat Dimas kini diperlakukan sebagai orang penting di klinik. Siska menunggu Dimas di area pantry. "Hei, OB bau pembersih lantai," ejek Siska, diikuti tawa sinis dari beberapa perawat lain. "Kau pikir kau siapa? Kau tidak mengerti monitoring pasien. Kau hanya office boy yang menjual tampang lugu untuk mendapatkan uang Dr. Ratna." Siska meremehkan Dimas dengan istilah-istilah medis dan gelar akademis. Ratna hanya memanfaatkanmu. Setelah ia sembuh dari burnout-nya, kau akan kembali mengepel lantai. Pembelaan logis dan lugu. Dimas, meskipun sakit hati, mempertahankan kehormatannya. "Maaf, Mbak Siska,
Jawab Dimas dengan tenang dan lugu. Saya memang tidak mengerti istilah medis, tapi saya mengerti kebersihan. Dimas menunjuk ke lantai yang mengkilap. Lantai ini harus bersih agar kuman tidak menyebar. Dan hati juga harus bersih, Mbak, agar intrik tidak menyebar. Saya mengerti Dokter Ratna butuh kejujuran. Saya bangga bau pembersih lantai, karena itu bau tugas yang jujur. Jebakan sabotase. Siska sangat marah karena tidak berhasil merusak mental Dimas. Ia berbisik, "Kita lihat apakah kau tetap lugu saat kau dituduh merusak alat medis, Dimas. Aku akan membuktikan kau adalah kuman di klinik ini." Dimas kembali ke pekerjaannya. Ia tahu jebakan besar sedang menunggunya. Keesokan harinya, alat monitoring utama di ruang operasi tiba-tiba mengalami malfungsi serius. Ini adalah kerugian besar dan membahayakan keselamatan pasien. Siska segera menuduh Dimas. Siska mengklaim melihat Dimas berada di dekat alat itu sebelum kejadian, saat Dimas sedang membersihkan ruangan di pagi hari. Siska menekankan bahwa Dimas punya akses ke semua area. Ratna memanggil Dimas, wajahnya tegang. "Dimas, alat utama rusak. Siska menuduhmu. Aku ingin kamu mengerti bahwa ini adalah masalah nyawa. Aku harus memecat pelakunya, bahkan jika itu adalah kamu." Keterpaksaan Ratna, Dimas bersumpah, ia tidak bersalah. "Saya tidak akan pernah merusak alat yang menyelamatkan nyawa, Dokter Ratna. Saya hanya membersihkan debu di sudut ruangan. Saya mengerti Nyonya harus menjaga nyawa pasien, tapi tolong mengerti, tangan saya tidak akan pernah mengotori hal yang suci." Ratna, di bawah tekanan Dewan Direksi dan Siska, terpaksa mengambil keputusan. "Aku harus menskorsingmu, Dimas. Ini prosedur. Aku terpaksa meragukanmu untuk menjaga klinik ini. Aku harap kamu mengerti keputusanku," kata Ratna, air mata menetes. Janji sang office boy. Dimas menyerahkan seragamnya. Hatinya hancur karena kehilangan kepercayaan Ratna. "Saya mengerti, Dokter Ratna, saya akan pergi, tapi saya akan kembali. Dan saya akan membuktikan bahwa tangan yang bersih adalah yang paling tulus," janji Dimas. Dimas meninggalkan klinik. Ia tahu ia harus membersihkan namanya dengan tindakan yang jujur, bukan hanya kata-kata. Dimas tidak pulang. Ia menyelinap kembali ke klinik malam itu. Ia yakin Siska menjebaknya. Ia tahu tempat-tempat tersembunyi di klinik yang luput dari pandangan orang lain. Dimas, sebagai OB, fokus pada sudut-sudut yang jarang dibersihkan atau tempat sampah medis. Ia teringat Siska selalu menyembunyikan barang pribadi di lokernya. Yono memeriksa loker Siska. Ia melihat loker Siska yang tidak terorganisir. Bukti di tempat paling kotor. Dimas menggunakan logika kebersihan. Siska tidak akan membuang barang bukti di tempat yang mudah dilihat. Dimas menemukan jarum suntik bekas yang disembunyikan di dalam tumpukan lap kotor di loker Siska. Jarum itu sedikit bengkok dan Dimas tahu jarum itu digunakan untuk merusak sirkuit halus pada alat monitoring. Dimas juga menemukan sebuah memo kecil di bawah lap itu yang merinci rencana Siska. Siska ingin Ratna merasa sendirian agar ia bisa mendekati Ratna. Kemenanan kejujuran. Dimas mengambil jarum dan memo itu. Ia segera menelpon Ratna yang sedang berada di ruangannya. Ratna datang. Dimas memperlihatkan bukti itu. "Dokter Ratna, jarum ini digunakan untuk merusak alat. Saya menemukannya di loker Mbak Siska. Dia yang menjebak saya." Ratna mengambil jarum itu. Ia melihat ke mata Dimas yang lugu, lalu ke bukti yang kotor. Air matanya mengalir. Kejujuran Dimas telah membersihkan nama baiknya dan klinik dari intrik. Ratna segera memecat Siska. Malam itu, Ratna membawa Dimas ke ruang steril, tempat semua alat medis dibersihkan. Ratna duduk di lantai yang bersih. "Dimas, aku minta maaf.
Aku membiarkan ketakutanku pada intrik membuatku meragukanmu, kata Ratna. Suaranya penuh rasa bersalah. Saya mengerti, Dokter Ratna, kata Dimas. Saya mengerti Nyonya takut hancur. Tapi Nyonya juga harus mengerti, tangan yang bersih tidak akan pernah mengkhianati. Arti sejati, mengerti. Ratna menjelaskan arti mengerti yang sebenarnya. Aku memintamu mengerti beban kerjaku, Dimas, tapi yang ku mahu darimu adalah kejujuran mentah yang tidak bisa ku beli di dunia medis. Kamu melihatku bukan sebagai dokter kaya, tapi sebagai manusia yang butuh disinfektan dari kebohongan. Ratna melanjutkan, kamu berhasil membuatku mengerti bahwa kebersihan hati adalah diagnosis terbaik. Ratna menatap Dimas. Ia menyadari keluguan Dimas adalah aset yang stabil. Aku akan memberimu hadiah terbesar, kata Ratna. Aku akan menunjukmu sebagai direktur kualitas pelayanan klinik. Kamu akan memastikan semua staf bekerja dengan hati yang bersih. Dimas tersenyum polos. Saya mengerti, Dokter Ratna, tapi saya hanya ingin Nyonya Ratna mengerti bahwa cinta yang tulus adalah obat paling manjur. Ratna mencium Dimas dengan lembut dan tulus. Ia telah menemukan obat hati yang selama ini dicarinya. Keesokan harinya, Ratna memanggil Dimas ke kantornya. Ia menyodorkan kontrak manajer operasional klinik, jabatan setingkat tinggi dengan gaji fantastis. Ini adalah pengakuan Dimas. Kamu akan mengelola seluruh operasional klinik. Kamu telah membuktikan kamu memiliki integritas yang paling bersih, kata Ratna, mendorong pena ke arah Dimas. Dimas melihat kontrak itu, tersenyum, tetapi menolak mengambil pena. Maaf, Dokter Ratna, saya tidak bisa menandatangani ini. Ratna terkejut. Kenapa? Kamu meragukan kemampuanku. Aku menjamin jabatan ini, kamu pantas mendapatkannya. Pilihan untuk tetap lugu. Saya mengerti kebaikan Dokter Ratna, jawab Dimas dengan tulus. Tapi saya tidak butuh jabatan manajer. Jabatan itu akan membuat saya harus berurusan dengan kertas dan uang, dan saya akan kehilangan rasa kebersihan. Dimas menatap Ratna. Saya mengerti, Dokter Ratna. Dokter hanya butuh hidup yang lebih bersih, bukan staf yang lebih banyak. Jika saya jadi manajer, saya akan berada di ruang kantor, dan saya akan kehilangan kepolosan saya. Saya ingin tetap menjadi office boy lugu, Nyonya. Dimas menambahkan, saya akan tetap membersihkan klinik, karena dengan begitu, saya bisa memastikan setiap sudut klinik Nyonya bersih, sama seperti hati Nyonya. Memilih obat terbaik. Penolakan Dimas terhadap kekuasaan dan uang adalah obat terbaik bagi jiwa Ratna. Dimas benar-benar tidak bisa dibeli. Ratna merobek kontrak itu dan memeluk Dimas. Kamu benar, Dimas. Aku terlalu sering mencoba membeli aset yang salah. Kamu adalah asetku yang paling berharga. Ratna memutuskan untuk membersihkan hidupnya dari semua hal yang volatil dan tidak tulus. Ia menjual sebagian sahamnya di perusahaan farmasi besar dan mengalihkan fokus klinik ke pelayanan komunitas yang sederhana. Ratna mulai menerapkan prinsip lantai bersih Dimas dalam manajemen, membersihkan masalah dari yang paling kecil dan mendasar. Saat mereka duduk di taman klinik yang baru dibersihkan Dimas, Ratna berkata, "Aku sudah menjual volatilitas dalam hidupku, Dimas. Sekarang, aku hanya butuh stabilitas." Ratna menatap Ratna. "Saya mengerti, Dr. Ratna. Nyonya Ratna harus mengisi hati Nyonya dengan cinta yang tulus, bukan hanya membersihkan." Ratna meraih tangan Dimas. "Aku tidak berbohong lagi, Dimas. Aku mencintaimu. Keluguanmu adalah obat yang paling manjur. Kamu adalah diagnosis terbaik untuk jiwaku." Yadi, yang polos dan belum pernah dicintai wanita kaya, hanya bisa membalas dengan tatapan tulus. Love is non-volatile.
Saya mengerti, Dokter Ratna, kata Dimas. Saya mengerti, cinta itu tidak serumit rumus kimia. Cinta itu sederhana. Dan cinta yang tulus itu tidak volatil, Dokter Ratna. Dia stabil dan membersihkan. Ratna menyadari, ia siap membuat komitmen long-term investment seumur hidup dengan Dimas. Ia tidak ingin lagi menyembunyikan aset paling berharganya. Ratna memanggil semua staf medis, perawat, dan OB untuk rapat mendesak di ruang auditorium klinik. Suasana tegang karena mereka mengharapkan pengumuman direktur baru. Ratna mengenakan jas putih yang sangat bersih mengumumkan, "Mulai hari ini, klinik kita akan mengubah fokus ke pelayanan tulus dan kejujuran pasien. Kita akan menerapkan prinsip lantai bersih dalam semua aspek pelayanan." Ratna mengumumkan bahwa Dimas akan menjabat sebagai Direktur Kualitas Pelayanan, Chief of Tulusness, yang akan memastikan setiap staf bekerja dengan hati yang bersih. Ratna mengumumkan bahwa Dimas akan menjabat sebagai Direktur Kualitas Pelayanan, Chief of Tulusness, yang akan memastikan setiap staf bekerja dengan hati yang bersih. Aksi heboh di ruang operasi. Setelah pengumuman itu yang mengundang kehebohan dari staf medis, Ratna mengajak semua orang menuju ruang operasi utama yang steril. Di tengah-tengah ruang operasi, di samping meja bedah yang mengilap, Ratna memanggil Dimas ke depan. Ratna berlutut di hadapan Dimas, di ruang paling suci di klinik itu, di hadapan semua staf. "Dimas, aku sudah mendapatkan diagnosis yang tepat untuk hatiku. Aku butuh kamu. Maukah kamu menikahi janda kaya yang hatinya sudah kamu bersihkan ini dan menjadi aset seumur hidupku?" Ruangan operasi yang biasanya dingin seketika meledak dengan teriakan dan tepuk tangan. Dimas, si OB lugu, meneteskan air mata tulus dan mengangguk. Ratna telah menciptakan volatilitas emosional yang jauh lebih besar daripada operasi tersulit. Menjaga aset paling berharga. Dimas membantu Ratna berdiri. Ratna berbisik, "Kamu adalah aset paling berhargaku, Dimas. Seragammu adalah simbol kejujuran yang akan selalu kujaga." Dimas menjawab, "Saya mengerti, Dokter Ratna. Saya akan menjaga Nyonya Ratna agar hati Nyonya tetap bersih." Beberapa bulan kemudian, Ratna dan Dimas menikah. Dimas tetap menjadi Direktur Kualitas Pelayanan, tetapi ia tetap memakai seragam office boy yang bersih sebagai pengingat akan fondasi kejujurannya. Ratna menjual Rolls-Royce-nya. Mereka kini menggunakan mobil sederhana. Ratna telah menemukan kedamaian dan berhenti melihat aset sebagai nilai uang. Dimas mengemudikan mobilnya ke desa asalnya. Ratna duduk di kursi depan. Kebersihan hati yang abadi. "Dimas, aku tidak lagi meminta kamu mengerti," kata Ratna, menikmati perjalanan yang tenang. "Karena aku sudah mengerti. Aku mengerti bahwa diagnosis hatiku adalah cinta yang tulus." Ratna menggunakan uangnya untuk membangun yayasan kesehatan komunitas di desa Dimas yang dinamai Yayasan Hati Bersih. Penutup abadi. Mereka tiba di desa Dimas. Ratna, yang kini lebih sederhana, merasa lebih bahagia. Yadi meraih tangan suaminya. Ia melihat ke matanya. "Aku mencintaimu, Dimas," bisik Ratna. "Kamu adalah aset paling tulus yang pernah ada. Kamu telah membersihkan jiwaku selamanya." Dimas memeluknya. Office boy lugu itu telah memenangkan hati dokter janda kaya raya dan memberinya obat yang tidak ternilai harganya, cinta yang tulus, dan hati yang bersih. Tamat. Pukul 2 dini hari. Suara sepatu pantofel mahal Dr. Ratna, 40, janda kaya raya pemilik klinik spesialis Medika Sentosa, beradu dengan lantai marmer yang baru dipel. Ratna baru saja menyelesaikan operasi darurat yang melelahkan. Di lobi klinik yang sepi, menantinya Dimas, 22, office boy, OB, yang lugu, polos, dan sangat telaten dalam tugas bersih-bersihnya.
Seragamnya yang rapi dan senyumnya yang selalu tulus adalah kontras sempurna dengan kelelahan akut di mata Ratna. Dimas membukakan pintu mobil Rolls-Royce Ghost berwarna putih mutiara milik Ratna. Dimas, sebagai OB yang juga merangkap supir pribadi paruh waktu, duduk di kursi kemudi. Saat mobil baru melaju keluar gerbang klinik, Ratna berbicara melalui interkom. "Dimas, tolong, parkir mobil di tempat yang sangat gelap." Dimas bingung. "Gelap, Dokter Ratna? Apakah di garasi belakang saja? Itu yang paling gelap dan aman." "Bukan garasi, Dimas. Aku ingin di tempat gelap, sunyi, dan tidak ada siapapun. Dan tolong, nyalakan heater mobil sampai suhu maksimal." Dimas mengerutkan dahi. Di luar cuaca dingin, tetapi menyalakan heater maksimal akan membuat kabin mobil sangat panas. "Tapi, Dokter Ratna, nanti nyonya bisa kepanasan dan sakit," kata Dimas polos. Ratna menghela nafas panjang, helaan yang lebih berat daripada beban semua peralatan medis. "Aku ingin kamu mengerti, Dimas. Aku butuh sensasi panas yang membuatku berkeringat, yang membuatku merasa hidup lagi. Setelah melihat banyak kematian hari ini, aku merasa jiwaku sedingin mayat. Bisakah kamu mengerti kelelahan jiwaku ini, bukan hanya kelelahan fisiknya?" Dimas, si OB lugu, baru saja diperintahkan untuk menciptakan suhu menyiksa demi sebuah pengertian yang absurd. Kontras, kehangatan mesin, dan dinginnya jiwa. Dimas segera mematikan AC dan menyalakan heater maksimal. Mobil segera terasa panas dan menyesakan. Dimas dengan patuh mengemudi ke sudut taman kota yang paling gelap dan sepi. "Sudah di tempat gelap, Dokter Ratna, dan suhunya sudah maksimal," lapor Dimas, wajahnya mulai berkeringat. Ratna bersandar di kursi, memejamkan mata. "Bagus, sekarang dengarkan aku. Aku baru saja kehilangan seorang pasien yang penting, bukan karena kelalaianku, tetapi karena takdir. Semua orang memuji profesionalismeku, tapi tidak ada yang mengerti bahwa aku juga manusia yang merasakan kegagalan." Ratna melanjutkan monolognya, suaranya mengandung nada keputusasaan. "Aku harus membagi kekayaan dan keahlianku dengan almarhum suamiku. Kini aku kaya, tapi aku merasa gagal sebagai manusia. Aku ingin kamu mengerti kenapa aku yang menyelamatkan banyak nyawa tidak bisa menyelamatkan kebahagiaanku sendiri." Dimas menyimak, keringat menetes di pelipisnya. Ia tidak mengerti istilah medis, tetapi ia mengerti kegagalan. Solusi polos, secangkir kopi. "Maaf, Dokter Ratna," kata Dimas, mencari solusi yang ada di dunia OB. "Saya mengerti Dokter Ratna sedih karena kegagalan. Di kampung saya, kalau gagal panen, Bapak selalu bilang, 'Besok kita coba lagi.' Tapi sekarang Dokter Ratna butuh istirahat." Dimas mengeluarkan termos kecil dari tasnya. "Saya mengerti Dokter Ratna butuh kehangatan. Saya sudah buatkan kopi hitam. Kopi ini tidak mahal, tapi saya buat dengan air yang saya rebus sendiri. Kopi ini tulus, Dokter Ratna. Kopi ini bisa memberi nyonya kehangatan yang tulus, bukan kehangatan palsu dari mobil." Ratna membuka mata. Ia terkejut. Kopi itu adalah kopi sederhana, tetapi disajikan dengan ketulusan yang murni. Ia mengambil cangkir itu. "Dimas," kata Ratna, menyesap kopi yang hangat itu. "Kamu benar, kehangatan yang tulus jauh lebih baik. Kamu berhasil membuatku mengerti dengan caramu yang lugu." Ratna menyadari office boy lugu ini adalah satu-satunya orang yang tidak melihat statusnya, melainkan hanya melihat manusia yang butuh dihangatkan. Keesokan malamnya, setelah pulang dinas, Ratna kembali meminta Dimas menemaninya di mobil. Suasana kembali sunyi, tetapi kali ini udara terasa nyaman setelah Dimas belajar dari insiden heater. Ratna mulai bercerita tentang pekerjaannya. "Dimas, hari ini aku harus memutuskan apakah seorang pasien layak mendapatkan alat bantu hidup termahal, padahal peluangnya tipis.
Aku memutuskan untuk mengakhiri upaya itu. Ratna memejamkan mata. Aku ingin kamu mengerti, Dimas. Aku punya kekayaan untuk membeli teknologi terbaik, tapi aku harus bermain sebagai Tuhan. Aku bertanggung jawab atas nyawa. Beban moral ini tidak bisa hilang dengan uang. Aku ingin kamu mengerti beratnya tanggung jawab kemanusiaan ini. Logika office boy yang sederhana. Dimas mendengarkan dengan serius. Ia tidak mengerti teknologi medis, tetapi ia mengerti tentang kebersihan dan tugas. Dokter Ratna, kata Dimas dengan suara lugunya. Saya mengerti Dokter Ratna harus memutuskan hal yang sangat besar. Tapi Dokter Ratna harus mengerti semua orang juga manusia, bukan mesin. Kalau mesin rusak, kita bisa ganti. Kalau manusia, Dokter Ratna sudah berusaha yang terbaik. Dimas menambahkan, kalau saya gagal membersihkan lantai di klinik, saya harus bersihkan lagi. Tapi kalau nyawa, Dokter Ratna sudah berjuang. Dokter Ratna harus fokus membersihkan hati Dokter Ratna dari rasa bersalah, bukan membebani diri terus. Obat polos, kopi kental. Ratna tertegun. Dimas merangkum beban moralnya sebagai masalah kebersihan hati. Baik Dimas, kamu benar, aku harus membersihkan hatiku, kata Ratna tersenyum kecil. Dimas mengangguk. Saya mengerti Dokter Ratna, kalau begitu mulai besok saya akan siapkan kopi yang lebih kental untuk Dokter Ratna. Kopi kental itu membantu membersihkan pikiran agar hati bisa fokus pada tugas yang berikutnya. Saya mengerti Dokter Ratna butuh kopi yang kuat. Ratna tertawa kecil, tawa yang langka. Ia tahu ia tidak butuh kopi kental, tetapi ia butuh pengertian yang tulus, dan Dimas memberikannya dengan bahasa office boy yang murni. Ratna meminta Dimas mengemudikan mobil mewah itu tanpa tujuan, melewati jalanan perumahan elit yang sepi. Lihat ini Dimas, kata Ratna, menunjuk rumah-rumah besar yang tertutup rapat. Aku punya rumah sebesar ini, mobil semahal ini, dan kekayaan yang tak terhitung. Tapi aku ingin kamu mengerti, aku merasa lebih sepi di sini daripada di ruang operasi. Ratna melanjutkan, di ruang operasi, aku tahu tujuanku, menyelamatkan. Di rumah mewahku, aku tidak tahu tujuanku. Aku ingin kamu mengerti betapa terisolasinya aku di balik kaca tebal dan gerbang tinggi ini. Logika sederhana kebahagiaan. Dimas melihat sekeliling. Ia melihat semua kekayaan itu. Ia teringat rumahnya di desa. Dokter Ratna, jawab Dimas logo. Saya mengerti, rumah ini besar. Tapi kalau terlalu besar, nanti jadi susah membersihkannya. Nyonya Ratna harus mengerti, kebahagiaan itu tidak diukur dari seberapa besar rumahnya, tapi seberapa bersih hatinya. Dimas menambahkan, di kampung saya, kami senang kumpul di teras kecil. Itu hangat. Mungkin mobil ini terlalu besar, Nyonya. Nanti saya bersihkan jok belakang ini sampai bersih, Nyonya. Kebutuhan untuk menjadi kecil. Ratna tersenyum. Dimas merangkum kemewahannya sebagai masalah ukuran dan kebersihan. Kamu benar, Dimas. Mobil ini terlalu besar, kata Ratna. Aku butuh tempat yang kecil dan tulus. Mulai besok, aku ingin kamu membawa mobil yang lebih sederhana untuk menjemputku. Aku ingin kamu mengerti bahwa aku butuh merasa kecil lagi. Ratna menugaskan Dimas untuk memilih mobil sederhana dari garasinya untuk dipakai dinas. Dan Dimas merasa bangga karena ia berhasil membuat Ratna mengerti dengan logika sederhana. Malam itu, Ratna sengaja memperlihatkan luka kecil di pergelangan tangannya akibat jarum suntik yang tajam. Lihat ini Dimas, luka kecil tapi menyakitkan, kata Ratna. Aku ingin kamu mengerti, luka di hati itu seperti ini. Tidak terlihat oleh orang lain, tapi sakitnya bisa mematikan. Aku ingin kamu mengerti rasa sakit yang tidak bisa didiagnosis atau dioperasi.
Ratna meminta Dimas memberikan diagnosis untuk luka hatinya, obat merah dan kejujuran. Dimas melihat luka kecil itu. Ia segera membuka kotak P3K di mobil. Dokter Ratna, saya mengerti. Luka kecil ini harus segera diobati agar tidak infeksi, kata Dimas. Luka hati juga sama, Nyonya. Kalau tidak diobati dengan kejujuran, nanti bisa jadi penyakit besar. Dimas menyarankan obat yang paling sederhana. Obat merah, Nyonya. Obat merah itu sederhana, tapi dia jujur. Dia akan membersihkan luka dan mencegah infeksi. Dokter Ratna harus mengerti bahwa untuk luka yang tidak terlihat, obat paling jujur adalah yang terbaik. Kesederhanaan dalam penyembuhan. Ratna mengambil obat merah itu. Ia terharu. Ia telah mencoba psikolog mahal, meditasi, dan liburan, tetapi Dimas menyarankan obat merah. Kamu benar, Dimas. Obat merah itu jujur, kata Ratna. Aku harus membersihkan lukaku dengan kejujuran. Terima kasih. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa kesederhanaan adalah penyembuhan terbaik. Ratna memutuskan untuk membuat Dimas menjadi konsultan kebersihan jiwa non-formal. Keesokan harinya, Ratna memanggil Dimas ke ruangannya yang mewah. Ratna memberikan amplop dengan gaji yang dinaikkan 3 kali lipat. Ini adalah gajimu, Dimas. Ini adalah bonus untuk pengertian tulusmu, kata Ratna. Dimas sangat terkejut. Uang ini bisa digunakan untuk biaya kuliah adiknya. Tapi Dokter Ratna, saya kan hanya office boy. Saya belum melakukan apa-apa, kata Dimas lugu. Justru itu, kamu adalah satu-satunya orang yang tidak meminta apa-apa dariku. Kamu adalah aset non-volatil dalam hidupku, jawab Ratna. Kontrak office boy eksklusif. Ratna menjelaskan kontrak lisan mereka. Kontrak keheningan diperbaharui. Setiap pulang dinas, kamu harus menemaniku di mobil selama 30 menit. Aku akan bicara tentang kematian, kehidupan, dan bisnis klinik. Kamu harus mengerti, mendengarkan, dan tidak boleh memberikan diagnosis medis, nasihat keuangan, atau saran life coaching. Cukup berikan pengertian yang sederhana. Ratna menatap Dimas dengan serius. Dan terakhir, Dimas, kamu dilarang keras jatuh cinta padaku. Aku butuh kamu tetap menjadi office boy luguku. Dimas yang polos mengangguk. Ia menganggap aturan itu aneh, tetapi ia hanya fokus pada tugasnya. Saya mengerti, Dokter Ratna. Saya akan selalu mendengarkan dengan tulus. Dan saya akan selalu menjaga kebersihan mobil Dokter Ratna, agar hati Nyonya juga bersih. Satu hal lagi, Dimas, kata Ratna. Aku akan membelikanmu seragam yang baru dan mahal. Maaf, Dokter Ratna, balas Dimas. Saya mengerti niat Nyonya, tapi saya akan tetap memakai seragam OB yang lama. Saya mengerti bahwa kesederhanaan adalah aset terbersih. Ratna mulai menggunakan kode rahasia untuk meminta pengertian dari Dimas tanpa menarik perhatian staf. Jika Ratna menyentuh jas putihnya yang bersih, ini berarti aku merasa sangat terbebani oleh gelar dokterku. Tolong mengerti kelelahan ini. Dimas harus mengemudi ke tempat yang bau tanah atau alami. Jika Ratna meminta Dimas mengelap dashboard mobil yang sudah bersih, ini berarti aku butuh fokus pada hal-hal kecil yang tulus. Tolong mengerti kebutuhanku untuk ketenangan. Jika Ratna bertanya tentang jadwal piket OB yang paling berat, ini berarti aku merasa kasihan pada diriku sendiri. Tolong mengerti bahwa aku butuh merasa sulit untuk menghargai yang kumiliki. Reaksi logis yang bersih. Suatu sore, Ratna menyentuh jas putihnya, sinyal kelelahan dari gelar yang disandangnya. Dimas mengerti, ia segera mengemudikan mobil ke tepi sungai yang airnya jernih di pinggiran kota.
Ia memarkir mobil di bawah pohon besar. "Dokter Ratna," kata Dimas, "saya mengerti. Nyonya lelah dengan jas putih Nyonya. Di sini, di pinggir sungai, udara lebih bersih. Air akan membawa kelelahan Nyonya pergi. Saya harap Nyonya mengerti bahwa alam adalah obat terbaik." Menemukan kebersihan jiwa. Ratna membuka jendela mobil. Ia menghirup udara bersih dan mendengarkan suara air. Ia merasa lebih tenang. "Kamu benar, Dimas. Air itu membersihkan," kata Ratna. "Aku mengerti. Aku harus lebih sering melihat alam untuk membersihkan jiwaku." Dimas hanya tersenyum lugu. Ia telah berhasil menjadi pembersih jiwa bagi janda kaya itu, hanya dengan logika office boy. Malam itu, Ratna tidak langsung pulang. Ia meminta Dimas membawanya ke ruang office boy yang kecil dan sederhana di lantai dasar klinik. Ruangan itu sempit tetapi sangat bersih dan terorganisir, jauh dari kemewahan ruangan Ratna. Ratna duduk di bangku kayu kecil mengamati peralatan kebersihan Dimas. "Ruanganmu bersih sekali, Dimas. Aku ingin kamu mengerti bahwa aku iri pada ketenangan yang kamu miliki di ruangan sekecil ini." Ratna menceritakan masa lalunya yang dulu juga hidup sederhana sebelum menikah dengan dokter kaya dan mewarisi klinik. Pelajaran dari menyapu dan mengepel. Dimas mengambil sapu dan menunjukkan Ratna filosofinya. "Dokter Ratna, saya mengerti. Saya senang ruangan ini bersih. Dokter Ratna harus mengerti, kebersihan itu tidak bisa didapatkan sekaligus. Saya harus menyapu dari sudut yang paling kotor, lalu mengepel dengan sabar. Kalau langsung disapu dengan cepat, debunya akan terbang lagi." Dimas menjelaskan bahwa dia harus membersihkan dari yang terkecil dan paling kotor terlebih dahulu. Ia menyamakan kebersihan fisik dengan kebersihan hati. Kalau hati kotor, Nyonya harus bersihkan hal kecil dulu, seperti rasa iri atau sombong. Nanti hati Nyonya akan bersih dan tenang, dokter. Prinsip slow cleaning. Ratna tertegun. Filosofi slow cleaning Dimas adalah antitesis dari hidupnya yang serba cepat dan instan. "Kamu benar, Dimas. Aku selalu ingin membersihkan masalahku dengan cepat, tapi malah membuat debu berterbangan," kata Ratna. "Mulai sekarang, aku akan menerapkan prinsip lantai bersihmu. Aku harus membersihkan hatiku dari hal yang paling kecil dulu." Ratna meminta Dimas untuk menunjukkan alat-alat kebersihannya. Ratna merasa peralatan sederhana Dimas jauh lebih berharga daripada peralatan medis canggih yang ia miliki. Beberapa hari kemudian, Ratna semakin menunjukkan tanda-tanda burnout kronis. Ia cepat marah, sulit tidur, dan kehilangan fokus saat bekerja. Saat pulang dinas, ia meminta Dimas untuk mengemudi berkeliling sambil curhat tentang kelelahan itu. "Dimas, aku ingin kamu mengerti. Aku merasa sangat capek, tetapi tidak ada diagnosis medis yang bisa menjelaskan kelelahan ini. Aku merasa mesinku sudah rusak, tapi aku tidak bisa memperbaikinya." Ratna frustrasi. Ratna meminta Dimas untuk memberikan diagnosis sederhana jika ia adalah pasiennya. Logika mesin yang overheat. Dimas memandang Ratna yang tampak tegang. "Dokter Ratna, saya mengerti. Saya tidak mengerti istilah medis, tapi saya mengerti mesin," kata Dimas lugu. "Kalau mesin dipaksa bekerja terus tanpa istirahat, apalagi dengan kecepatan tinggi, dia akan overheat." Dimas menjelaskan bahwa mesin yang overheat bukan berarti rusak total, tapi butuh istirahat total dan pendinginan. Dokter Ratna sudah bekerja terlalu keras. Dokter Ratna harus mengerti bahwa tubuh dan hati Dokter Ratna adalah mesin yang butuh istirahat yang tulus, bukan dipaksa terus dengan kopi kental. Ratna frustrasi. Ratna meminta Dimas untuk memberikan diagnosis sederhana jika ia adalah pasiennya. Logika mesin yang overheat. Dimas memandang Ratna yang tampak tegang. "Dokter Ratna, saya mengerti. Saya tidak mengerti istilah medis, tapi saya mengerti mesin," kata Dimas lugu. "Kalau mesin dipaksa bekerja terus tanpa istirahat,
Apalagi dengan kecepatan tinggi, dia akan overheat. Dimas menjelaskan bahwa mesin yang overheat bukan berarti rusak total, tapi butuh istirahat total dan pendinginan. Dr. Ratna sudah bekerja terlalu keras. Dr. Ratna harus mengerti bahwa tubuh dan hati Dr. Ratna adalah mesin yang butuh istirahat yang tulus, bukan dipaksa terus dengan kopi kental. Resep istirahat tulus. Ratna terdiam. Burnout-nya didiagnosis sebagai overheat mesin oleh office boy-nya. Lalu, apa resepnya Dimas? Resepnya sederhana, Dr. Ratna. Istirahat tulus. Tidak memikirkan klinik, tidak memikirkan uang. Cuma istirahat. Nanti, mesin Dr. Ratna akan dingin dan bekerja lagi dengan baik. Ratna memutuskan untuk mengambil cuti dan menerapkan resep Dimas. Ia meminta Dimas menemaninya selama cuti, bukan untuk mengemudi atau membersihkan, tetapi hanya untuk menjadi pengawas ketenangan tulusnya. Sebelum cuti, Ratna ingin menguji kejujuran Dimas yang akan menjadi teman dekatnya selama istirahat. Ratna sengaja meninggalkan sejumlah besar uang tunai, nominal yang sangat besar bagi OB, di loker pribadinya yang tidak terkunci di ruang kantor. Ratna memanggil Dimas. "Dimas, aku lupa sesuatu di lokerku. Tolong ambilkan hand sanitizer di sana. Dan tolong mengerti bahwa aku sangat lelah. Jangan tanya apa-apa lagi." Ratna ingin melihat apakah Dimas akan tergoda dengan uang itu atau mencoba mengembalikannya secara pribadi demi pujian. Integritas tanpa sentuhan. Dimas masuk ke ruangan Ratna, membuka loker dan melihat tumpukan uang itu. Ia melihat uang itu tetapi tidak tergoda. Ia mengambil hand sanitizer itu. Namun, ia tidak mengabaikan uang itu. Ia segera menelpon manajer umum. "Pak, tolong datang ke ruangan Dr. Ratna. Ada uang dalam jumlah besar yang tertinggal di lokernya. Saya tidak berani menyentuhnya, Pak." Dimas bersikeras manajer umum dan staf keamanan harus menjadi saksi saat uang itu dihitung dan disimpan di berangkas kantor agar tidak ada keraguan. Nilai kebersihan hati. Keesokan paginya, Ratna mendengar laporan itu. Ia sangat terharu. Dimas tidak hanya jujur, ia juga lugu dalam menjaga integritasnya. Ratna memanggul Dimas. "Kenapa kamu tidak membawanya padaku secara pribadi, Dimas?" "Dokter Ratna, saya mengerti," jawab Dimas. "Saya mengerti Nyonya ingin saya mengembalikannya. Tapi saya juga mengerti, uang kotor tidak boleh merusak hati yang bersih. Kalau saya yang mengambilnya, Nyonya mungkin hanya percaya 90%. Tapi kalau ada saksi, Nyonya akan percaya 100%. Saya tidak mau Nyonya Ratna ragu." Ratna tersenyum penuh haru. "Kamu benar, Dimas. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa hati yang bersih lebih berharga daripada semua asetku." Di awal masa cuti Ratna, Dimas mengemudikan mobil sederhana, mobil city car yang dipilih Dimas dari garasi Ratna menuju villa di puncak. Ratna duduk di sampingnya, bukan di belakang. Ratna sering menatap Dimas. Ia tidak mencari kesalahan, ia mencari kedamaian di wajah lugu Dimas. Wajah Dimas yang tulus dan jujur adalah pemandangan yang menenangkan bagi Ratna yang lelah. Dimas yang lugu dan tidak mengerti pandangan romantis merasa sangat canggung. Keraguan sang lugu. Dimas akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, "Dokter Ratna, maaf, apakah ada yang salah dengan mobil ini?" Nyonya Ratna menatap saya terus. Ratna tertawa kecil. "Tidak, Dimas, mobil ini sempurna berkat perawatanmu. Aku hanya mencari sesuatu di matamu." "Mencari apa, Nyonya?" "Mencari kejujuran. Aku sudah terlalu lama melihat orang yang berwajah palsu dan penuh intrik. Kamu adalah aset paling tulus yang kumiliki. Aku ingin kamu mengerti bahwa aku sedang berusaha belajar dari ketenanganmu." Kebutuhan untuk disinfek. Ratna menyadari ia telah jatuh cinta pada ketenangan batin Dimas. Keluguan Dimas adalah obat terbaik. Ratna meminta Dimas menghentikan mobil. "Aku mengerti, Dimas.
Aku mengerti bahwa hatiku butuh didisinfek dari semua kepalsuan, dan kamu adalah pembersih terbaik. Ratna bersandar di bahu Dimas. Ia tidak lagi melihat status, ia melihat Dimas sebagai office boy yang paling berharga di dunia. Di klinik, gosip tentang office boy yang menemani Dr. Ratna cuti sudah menyebar. Siska, 28, asisten perawat senior yang sinis dan diam-diam mencintai Ratna, sangat cemburu. Siska adalah orang yang penuh intrik dan merasa lebih pantas mendapat perhatian Ratna. Siska melihat Dimas sebagai gold digger lugu yang memanfaatkan kelemahan emosional Ratna. Siska menyebarkan rumor kepada staf lain dan perawat senior. Dimas itu mata-mata kompetitor yang menyamar sebagai OB. Dia mencuri data pasien untuk dibersihkan. Serangan terbuka. Siska kemudian menghubungi Ratna saat cuti. Dokter Ratna, Dimas tidak layak mendampingi dokter. Dia hanya office boy yang bau pembersih lantai. Dia tidak mengerti gelar dokter. Ratna membela Dimas, tetapi Siska terus menekan, mempertanyakan profesionalisme Ratna yang lebih memilih ditemani OB daripada staf medis. Peringatan untuk Ratna. Siska dan beberapa staf yang iri bekerja sama untuk membuat jebakan. Mereka berencana menuduh Dimas melakukan sabotase kecil pada alat medis saat ia kembali dari cuti. Ratna yang mendengar semua intrik itu merasa sangat terganggu. Ia memanggil Dimas saat mereka berada di tepi danau yang tenang. Dimas, mereka menyerangmu. Mereka bilang kamu office boy bodoh yang tidak tahu apa-apa. Kamu harus mengerti bahwa kepolosanmu adalah ancaman bagi mereka. Mereka akan mencoba merusak nama baikmu. Mereka akan menyerangmu dengan kebohongan. Ratna terpaksa kembali dari cuti lebih awal karena krisis. Seorang pasien VIP yang berpengaruh tiba-tiba mengalami komplikasi pasca operasi. Tekanan dari keluarga pasien dan dewan direksi sangat besar. Ratna mengenakan jas putihnya tampak stres. Ia meminta Dimas untuk menemaninya di ruang monitoring yang steril. Dimas, aku ingin kamu mengerti betapa besarnya tekanan ini. Jika pasien ini kenapa-kenapa, klinik ini bisa hancur. Aku ingin kamu mengerti bahwa gelar dokterku tidak membuatku kebal dari rasa takut, bisik Ratna menatap layar monitor. Teh hangat dan pesan tulus dari Dimas memberikan ketenangan pada Ratna. Ratna menyadari bahwa Dimas adalah satu-satunya yang melihat hatinya, bukan keahliannya. Ketenangan itu membantunya membuat keputusan yang tepat dan pasien VIP berhasil distabilkan. Ratna keluar dari ruang monitoring dengan rasa lega. Ia menatap Dimas yang langsung berdiri tegak. Kamu menyelamatkan nyawaku, Dimas. Bukan dengan alat medis, tapi dengan kejujuran dan kehangatan, kata Ratna. Aku mengerti, kebersihan hati adalah kunci untuk membuat keputusan. Siska, asisten perawat senior, semakin dendam. Ia melihat Dimas kini diperlakukan sebagai orang penting di klinik. Siska menunggu Dimas di area pantry. "Hei, OB bau pembersih lantai," ejek Siska, diikuti tawa sinis dari beberapa perawat lain. "Kau pikir kau siapa? Kau tidak mengerti monitoring pasien. Kau hanya office boy yang menjual tampang lugu untuk mendapatkan uang Dr. Ratna." Siska meremehkan Dimas dengan istilah-istilah medis dan gelar akademis. Ratna hanya memanfaatkanmu. Setelah ia sembuh dari burnout-nya, kau akan kembali mengepel lantai. Pembelaan logis dan lugu. Dimas, meskipun sakit hati, mempertahankan kehormatannya. "Maaf, Mbak Siska," jawab Dimas dengan tenang dan lugu. "Saya memang tidak mengerti istilah medis, tapi saya mengerti kebersihan." Dimas menunjuk ke lantai yang mengkilap. Lantai ini harus bersih agar kuman tidak menyebar. Dan hati juga harus bersih, Mbak, agar intrik tidak menyebar. Saya mengerti Dr. Ratna butuh kejujuran. Saya bangga bau pembersih lantai, karena itu bau tugas yang jujur. Jebakan sabotase.
Siska sangat marah karena tidak berhasil merusak mental Dimas. Ia berbisik, "Kita lihat apakah kau tetap lugu saat kau dituduh merusak alat medis Dimas. Aku akan membuktikan kau adalah kuman di klinik ini." Dimas kembali ke pekerjaannya. Ia tahu jebakan besar sedang menunggunya. Keesokan harinya, alat monitoring utama di ruang operasi tiba-tiba mengalami malfungsi serius. Ini adalah kerugian besar dan membahayakan keselamatan pasien. Siska segera menuduh Dimas. Siska mengklaim melihat Dimas berada di dekat alat itu sebelum kejadian, saat Dimas sedang membersihkan ruangan di pagi hari. Siska menekankan bahwa Dimas punya akses ke semua area. Ratna memanggil Dimas, wajahnya tegang. "Dimas, alat utama rusak. Siska menuduhmu. Aku ingin kamu mengerti bahwa ini adalah masalah nyawa. Aku harus memecat pelakunya, bahkan jika itu adalah kamu." Keterpaksaan Ratna, Dimas bersumpah, ia tidak bersalah. "Saya tidak akan pernah merusak alat yang menyelamatkan nyawa Dr. Ratna. Saya hanya membersihkan debu di sudut ruangan. Saya mengerti Nyonya harus menjaga nyawa pasien, tapi tolong mengerti, tangan saya tidak akan pernah mengotori hal yang suci." Ratna, di bawah tekanan Dewan Direksi dan Siska, terpaksa mengambil keputusan. "Aku harus menskorsingmu, Dimas. Ini prosedur. Aku terpaksa meragukanmu untuk menjaga klinik ini. Aku harap kamu mengerti keputusanku," kata Ratna, air mata menetes. Janji sang office boy. Dimas menyerahkan seragamnya. Hatinya hancur karena kehilangan kepercayaan Ratna. "Saya mengerti Dr. Ratna, saya akan pergi, tapi saya akan kembali. Dan saya akan membuktikan bahwa tangan yang bersih adalah yang paling tulus," janji Dimas. Dimas meninggalkan klinik. Ia tahu ia harus membersihkan namanya dengan tindakan yang jujur, bukan hanya kata-kata. Dimas tidak pulang. Ia menyelinap kembali ke klinik malam itu. Ia yakin Siska menjebaknya. Ia tahu tempat-tempat tersembunyi di klinik yang luput dari pandangan orang lain. Dimas, sebagai OB, fokus pada sudut-sudut yang jarang dibersihkan atau tempat sampah medis. Ia teringat Siska selalu menyembunyikan barang pribadi di lokernya. Yono memeriksa loker Siska. Ia melihat loker Siska yang tidak terorganisir. Bukti di tempat paling kotor. Dimas menggunakan logika kebersihan. Siska tidak akan membuang barang bukti di tempat yang mudah dilihat. Dimas menemukan jarum suntik bekas yang disembunyikan di dalam tumpukan lap kotor di loker Siska. Jarum itu sedikit bengkok dan Dimas tahu jarum itu digunakan untuk merusak sirkuit halus pada alat monitoring. Dimas juga menemukan sebuah memo kecil di bawah lap itu yang merinci rencana Siska. Siska ingin Ratna merasa sendirian agar ia bisa mendekati Ratna. Kemenanan kejujuran. Dimas mengambil jarum dan memo itu. Ia segera menelpon Ratna yang sedang berada di ruangannya. Ratna datang. Dimas memperlihatkan bukti itu. "Dokter Ratna, jarum ini digunakan untuk merusak alat. Saya menemukannya di loker Mbak Siska. Dia yang menjebak saya." Ratna mengambil jarum itu. Ia melihat ke mata Dimas yang lugu, lalu ke bukti yang kotor. Air matanya mengalir. Kejujuran Dimas telah membersihkan nama baiknya dan klinik dari intrik. Ratna segera memecat Siska. Malam itu, Ratna membawa Dimas ke ruang steril, tempat semua alat medis dibersihkan. Ratna duduk di lantai yang bersih. "Dimas, aku minta maaf. Aku membiarkan ketakutanku pada intrik membuatku meragukanmu," kata Ratna. Suaranya penuh rasa bersalah. "Saya mengerti Dr. Ratna," kata Dimas. "Saya mengerti Nyonya takut hancur. Tapi Nyonya juga harus mengerti, tangan yang bersih tidak akan pernah mengkhianati." Arti sejati. Mengerti. Ratna menjelaskan arti mengerti yang sebenarnya. "Aku memintamu mengerti beban kerjaku, Dimas. Tapi yang ku mahu darimu adalah kejujuran mentah
yang tidak bisa kubeli di dunia medis. Kamu melihatku bukan sebagai dokter kaya, tapi sebagai manusia yang butuh disinfektan dari kebohongan. Ratna melanjutkan, kamu berhasil membuatku mengerti bahwa kebersihan hati adalah diagnosis terbaik. Ratna menatap Dimas. Ia menyadari keluguan Dimas adalah aset yang stabil. Aku akan memberimu hadiah terbesar, kata Ratna. Aku akan menunjukmu sebagai direktur kualitas pelayanan klinik. Kamu akan memastikan semua staf bekerja dengan hati yang bersih. Dimas tersenyum polos. Saya mengerti, Dr. Ratna, tapi saya hanya ingin Nyonya Ratna mengerti bahwa cinta yang tulus adalah obat paling manjur. Ratna mencium Dimas dengan lembut dan tulus. Ia telah menemukan obat hati yang selama ini dicarinya.